Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang terakhir pada bulan Agustus ini tahun 2021, dan kita sedia lagi untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi kita untuk hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini, dan sungguh ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan, hanya dengan bersyukur kami boleh merasakan untuk membalas apa yang Tuhan telah buat bagi kami, walaupun tidak dapat kami penuhi semua apa yang Tuhan buat untuk kami. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar supaya pekabaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi baik dalam pendengaran kami, tapi dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada hari ini 31 Agustus 2021 dengan judul Pencuri yang hendak mati menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Pencuri yang hendak mati menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dan ayat Alkitab firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sekali lagi, Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sampai akhir pekerjaannya, Kristus adalah pengampun dosa. Pada tengah malam yang paling gelap, ketika bintang Betlehem akan menghilang, di sana bersinar di tengah-tengah kegelapan moral dan kecerahan yang berbeda dari iman seorang pendosa yang sekarat ketika ia berpegang pada seorang juru selamat yang hendak mati. Iman seperti itu dapat diwakili oleh para pekerja jam 5 sore yang menerima upah sebanyak yang dilakukan mereka yang telah bekerja selama berjam-jam. Pencuri itu bermohon dalam iman, dalam penyesalan dan kehancuran hati. Dia bermohon dengan sungguh-sungguh seolah-olah dia sepenuhnya menyadari bahwa Yesus dapat menyelamatkan jika dia mau. Dan harapan dalam suaranya bercampur dengan kesedihan ketika dia menyadari bahwa jika bahwa Yesus tidak melakukannya, dia akan hilang selama-lamanya. Dia menyerahkan jiwa dan tubuhnya yang tak berdaya dan sekarat kepada Yesus Kristus. Dia telah mendengar Pilatus menyatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Yohanes 19 ayat 4. Dia telah menandai sikap Yesus yang sama seperti Allah, dan pengampunan Yesus yang mengasihani para penyiksanya. Di antara orang-orang yang lewat, dia mendengar banyak orang membela Yesus. Dia mendengar mereka mengulangi kata-katanya dan menceritakan pekerjaannya. Keyakinan datang kepadanya bahwa ia adalah Kristus. Ketika dikutuk karena kejahatannya, pencuri itu menjadi putus asa dan putus asa. Tetapi aneh, pikiran lembut sekarang muncul. Dia mengingat semua yang telah dia dengar tentang Yesus. Dia telah mendengar kata-kata orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti dia dengan menangis. Roh Kudus menerangi pikirannya, dan sedikit demi sedikit rantai bukti itu pun digabungkan bersama. Di dalam Yesus yang sudah memar, diejek, dan tergantung di kayu salib, ia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesedihan dalam suaranya ketika jiwa yang tak berdaya dan sekarat menyerahkan dirinya pada juru selamat yang hampir mati itu. Dengan cepat jawabannya datang, lembut dan merdu bunyinya, penuh kasih, belas kasihan dan kata-kata yang berkuasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada pencuri yang bertobat itu datang kedamaian yang sempurna dan penerimaan Allah. Luar biasa saudara, kita pernah mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang para pekerja
yang bekerja jam 6 pagi, kemudian yang datang jam 9, yang datang jam 12, jam 3, bahkan ada yang jam 6 sore atau jam 5 sore atau pada sore hari, sesaat sebelum pekerjaan itu berakhir atau upah hari itu akan diberikan. Dan tentu orang yang datang dari pagi merasa bahwa itu tidak adil. Tetapi Yesus katakan, dalam perumpamaan itu katakan bahwa itu adil. Kenapa? Karena pemberi pekerjaan dapat memberikan upah sesuka hatinya kepada para pekerja. Sama dengan Yesus Kristus. Orang yang telah kenal kebenaran lama akan mendapatkan upah yang sama dengan orang yang baru saja bertobat. Bahkan orang yang sama seperti pencuri yang bertobat di atas kayu salib. Dia hampir-hampir saja dia tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Di ujung hidup Yesus, dia bertobat dan Yesus telah menerima dia. Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yesus memberikan jaminan kepadanya. Sedikit waktu lagi dia tidak memiliki harapan. Tetapi di waktu-waktu terakhir itu, dia memiliki harapan di dalam Yesus. Hari ini, saudara, kita diajak kembali bahwa bagi kita masing-masing ada waktunya Allah memanggil kita. Kita tidak boleh menghakimi seseorang dari penampilan luarnya saja. Bisa saja di dalam hatinya dia bertobat di hadapan Tuhan dan kasih karunia Allah dibuka lebar. Tidak hanya kita, tidak hanya saya dan saudara, tetapi dibuka bagi semua orang. Kita tidak punya hak dan kita tidak pernah diberikan hak untuk menghakimi orang lain. Jangan kita kira pemabuk dia tidak bisa ada dalam kerajaan surga, tapi kita tidak tahu. Siapa tahu di akhir hidupnya dia telah bertobat dan pada waktu kita ada di surga dia juga ada di sana. Oleh karena kesimpulan kita pada pagi ini, keselamatan itu ada pada tangan Yesus. Kecuali kita bergantung, percaya, setia kepada Yesus, maka kita boleh beroleh keselamatan yang Yesus telah janjikan untuk kita. Caranya adalah respons kasih kita kepada Yesus dengan menuruti apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita, baik 10 hukum Tuhan termasuk hari Sabat di dalamnya. Bahkan ada orang berkata bahwa agama tertentu ini terlalu memaksa, banyak larangan. Padahal Alkitab sendiri yang mengajarkannya. Itu semua dengan tujuan adalah merupakan respons kita kepada Yesus. Kalau kita mencintai dia, kita akan menurut hukum-hukumnya. Kita juga akan menurut apa yang Alkitab rencanakan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang indah ini. Mari kita tutup dengan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan adalah makanan, adalah roti hidup dalam kehidupan kami. Dapat menjadi berkat sepanjang hidup kami, khususnya hari ini di dalam melangkahkan kaki kami di hari yang baru. Bapa di surga, hari yang penuh dengan rahasia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. Tetapi kami pasrahkan seluruh keberadaan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan dan kasih-Mu menyertai kami. Persoalan apapun yang kami hadapi, baik keluarga kami, pribadi kami, suami dan istri, keluarga, anak-anak, pergumulan dalam keuangan, Tuhan turut campur tangan. Bahkan lebih istimewa dalam menghadapi sakit penyakit yang merajalela di atas dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami, memberikan kami selalu kekuatan dan kesehatan. Pelihara kami sepanjang hari ini sekali lagi, berkati setiap pekerjaan kami, usaha-usaha kami, mata pencarian kami. Agar hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah rahmat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus menaungi hidup kami hari ini seterusnya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok di hari pertama di bulan yang baru, bulan September. Tuhan berkati kita semua. Shalom.